Pemanasan global menjadi isu paling mendesak saat ini. Konsentrasi gas rumah kaca terus meningkat, dan kadar CO2 telah menembus 419 ppm, tertinggi dalam 3 juta tahun. Di Indonesia, sektor industri melepaskan 141 juta ton CO2 pada tahun 2023, dan total emisi energi industri mencapai lebih dari 674 juta ton. Dampaknya terlihat nyata, suhu bumi naik, cuaca makin ekstrim, dan bencana iklim terjadi lebih sering. Secara global, suhu telah meningkat 1,2 derajat Celcius sejak masa pra-industri. Untuk menahan laju pemanasan, dunia menyepakati Paris Agreement. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi melalui NDC dengan target reduksi 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam perang melawan krisis iklim. Sekitar 60% emisi nasional berasal dari deforestasi dan degradasi hutan, menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau VOLU sebagai kunci utama pengendalian emisi karbon. Melalui strategi besar VOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan sebuah titik penting, menjadikan hutan sebagai penyerap karbon yang lebih besar dibandingkan emisinya. Langkah-langkah besar terus dilakukan. Rehabilitasi hutan, restorasi gambut, pengendalian kebakaran, hingga peningkatan praktik pertanian berkelanjutan. Upaya mitigasi ini melibatkan seluruh sektor, energi, kehutanan dan lahan, pertanian, limbah, hingga proses industri. Untuk memperkuat upaya penurunan emisi, Indonesia kini menjalankan mekanisme perdagangan karbon termasuk voluntary carbon market. Di sektor VOLU, mekanisme ini mencakup proyek-proyek besar seperti aforestasi dan reforestasi, konservasi kawasan hutan, serta pemulihan lanskap sebagai industri nyata menuju target nasional. Semua langkah ini berpacu dengan waktu, demi memastikan Indonesia mampu mencapai VOLU Net Sink 2030. Untuk memahami lebih jauh bagaimana perdagangan karbon berjalan di Indonesia, selanjutnya kami berbincang langsung dengan salah satu narasumber dari Forest Watch Indonesia. Di Indonesia ini, perdagangan karbon itu bisa dibagi jadi dua mekanisme. Yang pertama itu mekanisme carbon offset dan yang kedua itu mekanisme cap and trade. Nah, carbon offset ini yang berjalan di sektor VOLU. Carbon offset ini untuk sekarang mekanismenya masih voluntary carbon market. Dari catatan kami ada 135 perusahaan yang sudah mulai untuk berdagang karbon dan diantaranya itu juga ada yang baru saja permohonan PBPH gitu. Dan dari beberapa perusahaan ini memang tidak semuanya merupakan perusahaan baru untuk mendapatkan izin perdagangan karbon, tapi ada juga perusahaan lama yang mereka shifting untuk mendapatkan izin perdagangan karbon. Oke, jadi untuk sebuah perusahaan agar bisa menjual karbon, mereka itu harus melewati proses lembaga verifikasi dan validasi. Contohnya itu ada lembaga Verra, Gold Standard, maupun Plan Vivo. Untuk mereka bisa berjual karbon, mereka membuat dulu DRAM maupun PDD yang akan mereka serahkan ke lembaga verifikasi. Lalu lembaga tersebut yang menilai apakah kredit yang nanti akan dijual itu sudah memiliki nilai kredit yang faktual agar bisa dijual. Mekanisme perdagangan karbon dengan voluntary carbon market dapat diilustrasikan sebagai berikut. Tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, pelaksana proyek memilih standar voluntary carbon market, menentukan metodologi yang sesuai, serta menyiapkan rancangan awal kegiatan yang akan menghasilkan penurunan emisi. Tahap berikutnya adalah pembiayaan dan pelaksanaan proyek. Proyek mulai dijalankan sesuai desain yang telah disusun, termasuk aktivitas pengurangan emisi seperti perlindungan hutan, restorasi, atau penanaman kembali. Setelah pelaksanaan, proyek menghasilkan dokumen perhitungan karbon, yaitu laporan pemantauan. Dokumen ini berisi data penurunan emisi yang terjadi di lapangan.
Dokumen tersebut kemudian masuk ke tahap validasi hasil karbon untuk memastikan metodologi dan perhitungan emisinya sesuai dengan standar yang berlaku. Langkah selanjutnya adalah verifikasi oleh lembaga independen. Auditor pihak ketiga memeriksa seluruh data dan memastikan bahwa penurunan emisi benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dinyatakan memenuhi syarat, proyek memasuki tahap akhir, yaitu penerbitan kredit karbon. Kredit karbon yang sudah diverifikasi lalu disetor ke rekening pelaksana dalam sistem registry dan dapat diperdagangkan di pasar karbon secara sukarela. Untuk peluangnya sebenarnya di Indonesia sendiri, apalagi di sektor hulu, sebenarnya peluangnya besar sekali karena memang Indonesia memiliki ekosistem yang kaya akan karbon. Makanya sebenarnya peluang untuk menjual karbon ini tinggi. Apalagi sebenarnya sudah ada banyak perusahaan-perusahaan yang udah melihat Indonesia sebagai produsen dari kredit karbon ini gitu bahasanya. Nah, tapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini maupun negara etis menjual kredit karbon ini gitu. Apakah mereka melakukan FPIC dengan benar, lalu apakah mereka tidak melakukan double counting gitu. Dan di Indonesia sendiri juga tantangannya adalah dalam membuat regulasinya ya, karena sebenarnya sudah ada regulasi yang membahas tentang nilai ekonomi karbon, tapi memang sekarang regulasi ini masih direvisi seperti itu. Kalau dari kita sih melihat perdagangan karbon ini sebenarnya agak mengkhawatirkan. Yang pertama karena dari data yang sudah kita kumpulkan, memang yang kita temukan adalah beberapa perusahaan yang sudah mulai menjual karbon ini ya mereka terafiliasi dengan grup-grup besar yang memang melakukan kegiatan ekstraktif. Nah, maka dari itu kita jadi mempertanyakan nih, apakah perusahaan yang memang berjualan karbon, apakah mereka berjualan ini untuk tujuan mencapai target emisi dan menurunkan emisi, atau ya mereka berjualan ya untuk menjadikan karbon ini sebagai komoditas baru untuk dikomersialisasikan. Pada akhirnya, perdagangan karbon muncul sebagai upaya global untuk menekan emisi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun hingga kini, hanya sebagian kecil perusahaan yang aktif terutama di sektor volume, sehingga ekosistemnya masih terbatas. Pemerintah terus memperkuat kelembagaannya melalui regulasi, sistem pencatatan, dan pengawasan agar perdagangan karbon berjalan transparan dan berkontribusi nyata pada target pengurangan emisi. Ke depan, harapannya semakin banyak pihak terlibat, ekosistemnya makin inklusif, dan perdagangan karbon mampu mendorong pembangunan hijau yang memberi manfaat bagi semua.